Ya, puji nama Tuhan, kita semua boleh dipertemukan di tempat ini. Mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita awali dengan doa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Terima kasih karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu ya Tuhan, karena pemeliharaan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami pagi hari ini ya Tuhan boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama ya Tuhan di tempat ini dengan kerinduan yang sama ya Bapa, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Engkau urapi ibadah pagi hari ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kiranya hanya kuasa-Mu, hanya kasih-Mu dan hanya anugerah-Mu ya Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Mari kita siapkan hati, mari kita tinggikan namanya, karena hanya Dia yang sanggup menopang kehidupan kita. Satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Pimpin hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu.
bisa hidup ya Tuhan di luar kasih-Mu. Haleluya Yesus. Kami rindu ya Tuhan selalu melekat kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau hanyalah sumber kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari kita katakan lagi. Atas anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Semuanya karena kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Kita semua boleh berkumpul di tempat ini dan hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat kita, dan olehnya kita dijadikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, Iblis tadi
dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Di warga banjirnya, Yesus Raja, Regala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari katakan kita lebih dari pemenang. 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 Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjirnya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, berikan sorak-sorai. Haleluya. Silakan untuk duduk kembali. Haleluya, luar biasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita untuk tetap fokus dengan firman Tuhan. Haleluya.
sukacita kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pagi hari ini Tuhan, sungguh kami merasakan lawatan-Mu yang luar biasa. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pembenaran firman-Mu pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berkarya secara luar biasa. Tuhan, pakai hamba-Mu yang bodoh ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau akan berkarya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya kasih karunia Tuhan melingkupi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya rasa kita semua masih ingat sekitar 2 minggu yang lalu di tanggal 10 April kita semua sama-sama merasakan goncangan gempa. Benar enggak ya Bapak Ibu Saudara ya? Dan di mana gempa berkekuatan 6,7 itu menggoncang kota Malang dan sekitarnya. Dan di hari Minggunya ternyata ada gempa susulan Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan kita tidak merasakan karena kita saat itu berdiri posisinya. Yang merasakan tim musik Bapak Ibu Saudara. Dan banyak bangunan rusak. Rumah tempat ibadah banyak yang hancur. Ya. Dan ada korban jiwa di sana. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saya tadi ngobrol sama Bu Gatot. Saya bersyukur ketika gempa itu terjadi, saya ada di rumah, bukan di pantai, ya. Karena 1 minggu sebelumnya, sebelum gempa terjadi, kami sekeluarga diajak keluarga muda, yaitu Saudara Angga dan Saudara Putri, itu kami diminta secara khusus untuk ikut ucapan syukur keluarganya, untuk pergi ke pantai, Bapak Ibu Saudara. Mereka bersyukur karena Tuhan sudah menolong di dalam kehidupannya. Dan saya tidak bisa bayangkan pas gempa itu terjadi ketika kami ada di pantai. Pasti kami semua pada berlarian dan ketakutannya itu sungguh besar, saudara ya. Tetapi Tuhan terlebih tahu yang terbaik buat anak-anaknya, amin. Dan sampai anak saya yang kecil, si Keke, itu setelah gempa saudara, setiap doa malam bersama dia selalu bilang ke Tuhan, Tuhan berhentikan gempanya. Jangan ada gempa susulan lagi Tuhan. Terima kasih. Amin. Itu setiap kali dia sebelum menutup doanya. Dan ketika saya masih muda, saya sekarang sudah tua Bapak Ibu Saudara. Ketika saya SMA dan awal-awal kuliah, ketika misalnya hari ini gempa, besoknya saya ketemu sama teman-teman saya. Teman-teman saya itu selalu bercerita, gimana ya ketika gempa terjadi di bioskop? Pasti paniknya luar biasa. Itu ketika pikiran saya masih muda. Nggak tahu anak-anak muda sekarang pikirannya gimana ya. Dan saya pada waktu setelah gempa, saya melihat video ketika di Mall MOG. Itu mereka pada berlarian Bapak Ibu Saudara. Dan kalau sekarang saudara, saya berpikir ketika alam bergejolak, itu menandakan bahwa waktu kedatangannya semakin dekat. Amin. Dan bahkan sampai hari ini corona belum selesai pun Tuhan sudah izinkan gempa terjadi. Beberapa kali saya sudah menyampaikan bahwa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang dapat digoncang itu Tuhan akan menggoncang baik langit maupun bumi. Karena apa Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan harus digenapi. Dan hari-hari ke depan saya percaya sesuai dengan firman Tuhan bukan semakin mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi semakin sulit. Dan ini adalah satu ujian bagi kita semua orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan? Tuhan mau saudara di tengah-tengah ujian yang terjadi, di tengah-tengah badai kehidupan ini, kita harus terus melekat kepada Tuhan, amin.
Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita hidup di zaman akhir, Bapak Ibu Saudara. Sudah tidak ada lagi waktu untuk main-main bersama dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan, sudah tidak ada waktu untuk kita lepe-lepe. Ya. Sudah tidak ada waktu untuk kita setengah-setengah Kristen. Tapi kita harus bersungguh-sungguh ketika kita mencari Tuhan dan hadirat-Nya. Amin. Saya tidak tahu rema apa yang Bapak Ibu Saudara dapatkan ketika gempa itu terjadi. Atau bahkan sampai detik ini, pandemi corona masih belum berlalu. Tapi yang Tuhan mau mulai saat ini, supaya kita semua berjaga-jaga. Amin. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 24. Terkhusus ayat yang ke-42. Matius 24 ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah goncangan, ujian, badai kehidupan, Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga. Amin. Katakan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Ya, berjaga-jaga itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak terlena dengan keadaan sekitar kita. Yang pertama yaitu supaya Tuhan mau kita berjaga-jaga dan berdoa. Di ayat yang ke-41, Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat yang ke-41, begini bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam Matius 26 ini, mulai ayat yang ke-36 sampai 46, yang kita hanya baca satu ayat Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kisah pada waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani untuk berdoa. Karena Tuhan Yesus sudah tahu dia akan ditangkap dan disalibkan. Makanya di situ Yesus merasa sedih dan gentar hatinya. Tetapi saudara, kita harus belajar dari hal ini. Di tengah-tengah pergumulannya yang begitu besar, karena dia sudah tahu, Yesus tahu bahwa dia mau ditangkap, diadili, dan disalibkan. Dia minta murid-muridnya, Petrus dan yang lainnya, untuk berdoa dan berjaga-jaga. Karena firman Tuhan katakan roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Jadi pada waktu kita mengalami pencobaan Bapak Ibu Saudara, masalah apapun itu, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Supaya kita bisa tetap hidup di dalam roh sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Roh dan daging itu saling berlawanan Bapak Ibu Saudara. Jadi misalnya kita mau baca firman Tuhan, roh kita kepingin kita baca firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan. Tetapi rasanya kok ngantuk ya. Itu daging Bapak Ibu Saudara. Akhirnya tidak jadi. Roh maunya pergi ke gereja. Aduh, kok aras-arasan ya, enaknya tidur. Itu daging Bapak Ibu Saudara. Roh dan daging itu saling berlawanan. Tetapi ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Kita akan buka di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup
di bawah hukum Taurat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Jangan terpancing emosi kedagingan kita, tetapi biarlah roh itu memimpin di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada pergumulan, kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Terus percaya dan berharap kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Nantikan waktu Tuhan yang luar biasa akan terjadi atas Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan buka di dalam Matius 25 ayat 10 sampai 12. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan kita. Matius 25 ayat 10 sampai 12. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Amin. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan kita. Ini adalah kisah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dan ke-10 gadis ini, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya menggambarkan umat yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Dan perumpamaan ini berbicara tentang sikap bijaksana untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi 5 gadis bijak ini senantiasa mempersiapkan diri, membangun hubungan dengan Tuhan. Sedangkan 5 gadis bodoh ini, mereka tidak setia di dalam berjaga-jaga. Dan akhirnya mereka tertidur. Dan ketika mempelai itu datang, mereka kehabisan minyak dan harus keluar untuk membeli. Dan terlambat, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita mengenal Tuhan, kehidupan kita pasti Tuhan akan bedakan. Amin. Karena kita mengenal Tuhan dan karena kita mendapatkan terang dari Tuhan. Tetapi kita harus berjaga-jaga karena terang itu bisa padam, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kita perlu minyak agar tidak padam. Dan minyak ini tidak gratis, Bapak Ibu Saudara. Harus dibeli atau diusahakan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara dan saya harus bayar harga. Amin. Kita harus konsisten di dalam hidup kepada Tuhan. Kita harus mau untuk pikul salib, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus bayar harga? Mengapa kita harus beli minyak itu? Mengapa kita harus punya persediaan minyak? Bukan hanya supaya terang itu tidak padam, Bapak Ibu Saudara, tetapi supaya kita tidak menjadi gadis-gadis bodoh. Amin. Dan seperti pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita beribadah di tempat ini, kita harus bawa minyak itu. Ya. Yang artinya ketika Bapak Ibu Saudara dan saya beribadah, kita harus bawa hati dan pikiran kita yang benar untuk fokus kepada Tuhan. Amin. Pikiran kita jangan sampai melayang-layang kemana-mana pada saat beribadah. Tuhan jauh lebih mengenal hatimu, Bapak Ibu Saudara. Karena kita semua adalah calon mempelainya Tuhan. Amin. Kita harus dewasa rohani dan terus menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan pikiran kita hendaklah selaras dengan pikiran Kristus. Pikiran yang seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Kita akan buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini adalah pikiran yang selaras dengan Kristus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai pagi hari ini, ayo mari berpikir yang positif. Amin. Jangan berpikir terus yang negatif Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Dan Tuhan pasti memampukan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita harus terus melakukan firman Tuhan dan taat kepada Tuhan. Kita akan buka di dalam Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya firman Allah hidup? Jadi Bapak Ibu Saudara bukan hanya berdoa dan berjaga-jaga, bukan hanya mempersiapkan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, tetapi kita juga perlu firman Tuhan, amin. Dan kita juga harus taat kepada Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pedang roh. Jadi firman Tuhan ini adalah kata-kata yang hidup Bapak Ibu Saudara, pedang yang luar biasa tajamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari mulai saat ini belajar perkatakan firman Tuhan. Amin. Dengan imanmu, bangkitkan imanmu untuk terus senantiasa perkatakan firman Tuhan. Ketika engkau merasa sesak atas masalahmu, katakan, Tuhan akan berikan kelegaan kepadaku. Amin. Ketika kita merasa tidak ada harapan, ayo katakan bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang besar. Amin. Mungkin ada yang merasa, Tuhan, keluargaku sepertinya hancur. Percayalah, Tuhan pasti akan pulihkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika saya berdoa buat anak-anak saya selalu katakan begini, Tuhan, kedua anak saya itu adalah anak-anak-Mu yang Engkau titipkan kepada kami. Ya. Oleh sebab itu, saya percaya ada masa depan yang luar biasa, ada masa depan yang indah, dan hari depan yang penuh harapan. Saya percaya ketika setiap saat saya berdoa buat anak-anak saya merasa dibangkitkan Tuhan iman saya. Dan sampai detik ini pun saya masih pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena tahun ini sebentar lagi anak saya yang besar lulus SMP. Dan dia tidak mau masuk sekolah swasta. Dan dia maunya adalah sekolah negeri favorit di kota Malang. Dan kami juga bilang, kalau kamu mau ke negeri, harus yang dekat dengan sekolah adikmu, sekolahmu yang lama. Supaya searah Bapak Ibu Saudara, tidak mau nyelentang-nyelentang. Dan itu adalah sekolah favorit di kota Malang. Dan secara zonasi itu tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kemarin dia harus memasukkan nilai di PPDB Jawa Timur, saya pikir dia dari kelas 1 memang nilainya bagus-bagus. Ternyata ketika di PPDB itu hanya mata pelajaran tertentu yang dimasukkan. Dan sampai gurunya, ketika minggu kemarin anak saya ke sekolah, gurunya tanya kepada Angel, berapa rata-rata nilaimu? 91 yang dimasukkan di PPDB. Dan gurunya bilang, sudah nggak usah kamu pikir, kalau kamu punya rata-rata segitu, kamu pasti bisa masuk. Karena 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut, sekolah ini, 2 sekolah favorit ini, nilai tertingginya untuk jalur prestasi adalah 88. Saya bilang sama anak saya, kamu jangan bangga sekalipun gurumu bilang seperti itu. Terus andalkan Tuhan. Karena kita tidak tahu rencana Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai orang tua, saya percaya, saya terus doakan anak saya percaya bahwa anak-anak saya ini adalah anak-anaknya Tuhan yang dititipkan kepada saya.
Jadi saya percaya masa depannya itu di dalam tangan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara. Jangan terlalu engkau berpikiran yang terlalu berat tentang anak-anakmu. Kita sebagai orang tua memang harus mengarahkan. Tetapi kita juga sebagai orang tua harus bawa doa secara khusus buat anak-anak. Percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Amin. Dan ajar setiap anak-anakmu untuk menyerahkan hidupnya secara penuh dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya mau setiap orang tua di sini, jangan engkau berpikir terlalu berat, seolah-olah engkau tidak punya Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, harta tidak menjamin kita hidup bahagia. Harta tidak menjamin kehidupanmu, saudara. Kita harus benar-benar mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan jangan sampai kita meragukannya. Amin. Beberapa minggu yang lalu, saya bertemu dengan seorang ibu. Dan saya diberkati oleh perkataannya. Ibu ini berkata kepada saya, Mbak Wida. Dia panggil saya Mbak Wida. Sekarang, saya wis gak mau mikir yang aneh-aneh. Jadi sejak suami saya dipanggil Tuhan, saya bilang ke Tuhan seperti ini, Tuhan, suamiku sudah engkau panggil, sudah pulang ke rumahmu. Berarti aku sekarang sudah gak punya siapa-siapa lagi, sudah gak punya tempat untuk berbagi. Engkau tahu Tuhan, masalah yang sedang terjadi untuk anak-anakku. Jadi mulai detik ini, dia berkata seperti itu saudara. Mulai detik ini, aku serahkan semua anak-anakku, semua menantu-menantuku, semua cucu-cucuku dan termasuk hidupku ke dalam tangan-Mu. Mulai detik ini Tuhan, ketika aku menangis, aku hanya nangis kepadamu. Engkau tahu Tuhan masalahku. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang dihadapi anak-anakku. Dan saya tahu persis Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan memproses anak-anak ibu ini. Sekalipun anak-anaknya sudah menikah semua Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekalipun sudah menikah Bapak Ibu Saudara, selama kita tinggal di atas muka bumi, kita tidak akan pernah namanya lepas dari permasalahan kehidupan. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya. Ibu ini bilang seperti itu, saya serahkan kepadamu Tuhan. Karena suamiku sudah engkau ambil. Jadi Mbak Wida, aku sudah tidak kepikiran lagi. Dan ini adalah satu keputusan yang besar, satu penyerahan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan ketika ibu ini berbicara seperti itu kepada saya melihat wajah ibu ini sukacitanya luar biasa. Tidak ada sesusah di wajahnya. Kelihatan banget ya Bapak Ibu Saudara ketika kita bilang aku menyerahkan ke Tuhan kok selama masalahku. Aku ya percaya Tuhan, tetapi wajahmu tidak bisa membohongimu Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau bilang engkau menyerahkan kepada Tuhan, harus ada sukacita. Amin. Saya ingat pujian sekolah minggu yang mengatakan, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Dan ini yang harus terpancar di dalam setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan beberapa waktu yang lalu ketika saya dari satu tempat, saya pulang ke rumah, saya ditanya sama ibu saya. Karena saya mengantarkan seseorang pada waktu itu. Kamu dari mana? Ya itu sama Bu Si A, saya bilang seperti itu. Ibu saya bilang seperti ini, kamu tahu nggak? Itu ibu itu uangnya tinggal sedikit. Anak-anaknya masih kecil. Ya apa lah enggak cukup di dalam dia menghidupi anak-anaknya. Saya bilang stop. Enggak usah berpikir yang aneh-aneh. Karena ibu saya sebetulnya tipikal pemikir. Makanya ketika ada sakit penyakit yang terjadi di dalam ibu saya dan itu mengenai otaknya, saya bilang ini adalah teguran Tuhan. Karena engkau punya Tuhan yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai otak kita dipikir untuk melebihi kapasitas kita. Karena kita manusia Bapak Ibu Saudara.
Jangan engkau berpikir sekalipun uangmu banyak, engkau bisa memberikan masa depan yang luar biasa kepada anak-anakmu. Karena masa depan hanya di dalam tangan Tuhan. Saya bilang sama ibu saya seperti itu, stop. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kita punya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan pasti akan mencukupkan, amin. Dan di atas, di bawah ibu ini banyak. Tetapi dia mampu untuk menyekolahkan anaknya. Dia mampu untuk memberi yang terbaik buat anaknya. Karena mereka berjalan bersama Tuhan. Jadi sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada beban, jangan engkau berpikir, karena kita tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Sekaya apapun, engkau tidak bisa menentukan masa depanmu. Karena masa depan kita berada di dalam tangan Tuhan. Saya masih ingat saya pernah bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya masih ingat saya ketemu, saya pernah menyaksikan bahwa saya ketemu sama, ketika saya di Bea Cukai, saya ketemu sama seseorang yang dulu berada di gereja lama saya. Tapi dia sekarang juga sudah keluar. Saya tanya, loh, Bu, kok di sini? Oh iya, Fit. Saya jemput anak saya, loh, anaknya ibu yang mana? Itu loh, anak angkat, jadi anak yang tak anggap anakku. Oh, kamu kan tahu toh, dulu loh yang sekolah minggu, yang biasa umbelen, seperti itu, yang hitam, gini-gini, bla bla bla, yang ditinggal, keluarganya meninggal semua, dan dia terpuruk di tengah kemiskinannya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah tahu masa depan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, anak ini, anak yang tidak pernah diperhitungkan, ya. Setelah lulus SMA, dia tes STAN dan akhirnya dia lulus. Dia kerja di Bea Cukai. Sekarang saya dengar kabar dia ditempatkan di Jakarta. Setelah bertahun-tahun dia ditempatkan di Malang, dia ditempatkan di Jakarta untuk promosi. Bapak Ibu Saudara, anak yang tidak diperhitungkan, anak yang seolah-olah tidak ada harapan. Dan sampai ibu ini bilang, anakku loh Fit, berkali-kali testan, gak pernah lulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah di dalam Tuhan ada harapan yang besar. Amin. Jadi kita jangan sampai pakai pikiran logika kita. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang masuk di otak kita. Karena Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Itu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita benar-benar mempercayakan sesuatu kepada Tuhan, percayalah bahwa itu pasti terjadi. Amin. Jadi kalau kita mempercayakan, jangan sampai kita meragukannya, Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka iman kita akan dibangkitkan. Dan sesuatu pasti terjadi sesuai dengan iman kita. Amin. Keluargamu pasti akan dipulihkan. Ekonomimu Tuhan pasti akan pulihkan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga harus taat kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai kita buat celah buat iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Ingat firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena pergaulan yang buruk akan membawa kita ke dalam kehancuran. Jadi mari kita terus bergandengan tangan. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai kita merasa, aku kuat kok, aku hebat kok. Hati-hati saudara. Karena orang yang merasa kuat, orang yang merasa hebat, satu saat dia pasti akan jatuh. Itu sudah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan yang Tuhan mau, ketika kita mengaku di hadapannya, aku tidak kuat Tuhan. Kita harus cari pegangan yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai pagi hari ini, Tuhan menginginkan supaya kita semua berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan juga mau supaya kita semua mempersiapkan kehidupan kita dengan benar. Tuhan juga mau supaya kita melakukan firman-Nya dan taat kepadanya. Dan Tuhan mau kita melakukannya semuanya itu. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat,
Uang tidak bisa berikan kita kepastian. Harta benda yang kita punya, yang engkau punya, tidak bisa membawa kepastian. Pekerjaanmu pun setinggi apapun jabatanmu, tidak bisa membawa kepastian. Tetapi ada yang satu yang pasti di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, yaitu kematian. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Hanya kematian yang pasti. Dan harusnya kematian ini menjadi rem buat kehidupan kita. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara kapan itu terjadi. Tuhan mau, yang Tuhan mau mulai saat ini kita persiapkan diri kita baik-baik. Supaya ketika Tuhan menjemput kita secara pribadi, atau ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali, kita semua ditemukan siap sedia. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan, ku hidup karena percaya, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh pujian ini di hadapan Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan
firman-Mu di hadapannya bagi hari ini. Amin. Menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima syarat kemenangan. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Yes, yes, yes Tuhan. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima syarat kemenangan-Nya. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima syarat kemenangan. Sekali lagi katakan, imanku bersepakat, aku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima syarat kemenangan-Nya. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah bukakan melalui kebenaran firman-Mu. Di zaman apa kami hidup saat ini? Kami hidup di zaman-zaman yang sukar Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah bukakan kebenaran firman-Mu. Kami mau selalu berjaga-jaga. Kami mau Tuhan, hidup ini selaras dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu semuanya mungkin. Dan kami mau berjalan dengan iman mulai pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan berjalan sesuai dengan arahan-Mu. Sebab kami punya Tuhan yang dahsyat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita angkat pujian berkat kemurahan. Hidup hari ini
yang luar biasa atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, dan yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan kami percaya Engkau akan berikan kelegaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan Bapak Gembala kami yang sedang berada di tempat lain untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, tolong berikan hikmat-Mu dan kiranya juga nama-Mu terus dipermuliakan. Dan Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan Indonesia hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan pemulihan kepada bangsa kami. Dan Tuhan terlebih lagi ampuni segala dosa dan pelanggaran bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, kami sangat-sangat percaya Engkau mengasihi negeri kami. Dan terlebih lagi Engkau mengasihi setiap kami yang berada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu menyerahkan seluruh umat-Mu Parakletos hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengasihi hamba-Mu, Engkau mengasihi seluruh umat-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rancangan yang terindah akan terjadi atas setiap kami anak-anak-Mu. Masa depan yang cerah Engkau akan berikan kepada setiap kami. Sekalipun saat ini kami belum melihat, tetapi kami percaya, kami berjalan dengan iman, yang terbaik itu terjadi atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, jika sebentar lagi kami mau pulang kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu itu akan melingkupi setiap kami. Penyertaan-Mu yang luar biasa itu akan menyertai setiap kami semua. Sekali lagi Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.